Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Auldin Jawal, NIM K.22.01.034. Di sini saya akan membawakan materi kewarganegaraan, yaitu negara hukum, rule of law. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi negara hukum, rule of law. Definisi negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Kemudian, sejarah perkembangan konsep negara hukum. Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan kewarganegaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat atau disebut majtaat. Kemudian adapun ciri-ciri negara hukum. Frederick Julius Stahl, ahli hukum Eropa kontinental, memberikan ciri-ciri Rechtsstaat. Yang pertama, hak asasi manusia atau disebut HAM. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang biasa dikenal sebagai trias politica. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan peradilan administrasi dalam perselisihan. Berikutnya, A.V. Dicey, ahli hukum Anglo-Saxon, memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokratis di bawah rule of law. Pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Keempat, pemilihan umum yang bebas. Terakhir, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, Frans Mangdi Suseno menyebut 5 ciri-ciri negara hukum sebagai salah satu ciri negara demokratis. Yang pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebagai undang-undang dasar. Kedua, Undang-Undang Dasar menjamin HAM yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut hukum menjadi sarana penindasan. Ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Keempat, terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh negara. Terakhir, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi. Begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya Pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam pasal lainnya, pasal 1 ayat 2, dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian dengan materi saya tentang negara hukum, rule of law. Mohon maaf apabila kalau ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.